Selamat pagi, saudaraku. Hidup itu singkat, saudara. Tapi Tuhan dengan segala kebaikannya itu menyediakan berkat yang tidak terbatas kepada kita. Dia memberikan sarana supaya kita bertumbuh setiap harinya jadi orang yang semakin sempurna di pemandangan Allah. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita memanfaatkan momentum-momentum yang Tuhan beri? Jangan sampai kita di penghujung maut, kita mau sekarat, kita mau mati, kita baru, aduh Tuhan tolong beri aku waktu. Terlambat, saudaraku. Dan seringkali orang menghargai waktu ketika dia berada di penghujung waktu hidupnya. Betul, saudaraku. Semenit aja orang di ICU itu berharga hidupnya. Betul nggak? Tapi ketika mereka sehat, mereka lupa. 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 dekade hidup mereka, 10 tahun hidup mereka. Tidak mereka hargai kesempatan itu. Maka pagi hari ini saya mau mengajak kepada para pendengar renungan The Message. Jangan gunakan waktumu dengan hal-hal yang sia-sia. Kita harus benar-benar menjadi pribadi seorang hamba Tuhan. Siapapun kita adalah seorang hamba Tuhan. Kita harus benar-benar hidup berdampak. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri dari waktu ke waktu untuk benar-benar mempersiapkan diri masuk ke dalam kekekalan kita. Tidak perlu banyak bicara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu ada dan hidup. Maka saya mau mengatakan ini supaya kita sungguh-sungguh tidak terpengaruh dengan apapun dan siapapun dalam hidup ini. Maka fokus hidup kita benar-benar Tuhan. Fokus hidup kita benar-benar mempersiapkan kekekalan kita. Banyak tontonan yang menarik, lagu-lagu yang menarik, film yang menarik. Memang itu tidak melanggar moral umum. Kalau kita nonton itu, lagu nyetel lagu itu atau apapun. Tapi dengan melakukan itu semua kita bisa kehilangan momentum Tuhan. Karena trigger kita, fokus kita kepada hal itu, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus mengobarkan gairah untuk mencapai kesempurnaan di pemandangan Allah setinggi-tingginya. Gairah untuk mencapai kesucian setinggi-tingginya. Gairah untuk menjadi anak Allah yang berkenan setinggi-tingginya. Dan gairah itu harus kita kobarkan di dalam diri kita. Karena itu adalah pilihan kita, saudaraku. Dunia tidak bisa melarang kita untuk memilih ini dan itu. Setan tidak bisa melarang. Kita mau memilih menjadi manusia pada umumnya atau kita mau memilih menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Setan tidak bisa melarang. Tapi dia bisa mengganggu. Tapi dia bisa membatalkan kalau kita tidak serius. Sebaliknya Tuhan juga tidak akan menghalangi. Kalaupun ada intervensi dari Tuhan, hanya sekedar mengingatkan, saudaraku, supaya kita tidak memilih dunia ini. Ingat ya, Adam itu tidak dicegah loh ketika memetik buah yang terlarang. Tapi Allah di awal sudah memberi peringatan. Tapi dia tidak mencegah Adam. Maka jika kita berada di depan layar monitor, searching mau lihat apapun, Allah tidak mencegah. Itu keputusan pilihan kita. Maka ketika kita mengobarkan gairah mencintai Tuhan setinggi-tingginya, mencapai tingkat setinggi-tingginya di dalam kesucian, supaya kita harum di hadapan Allah, supaya kita menjadi simfoni merdu di pemandangan Tuhan, maka kita bisa mencegah untuk apa yang mau kita lihat. Kita mencegah untuk apa yang mau kita dengar. Untuk kita bisa mencegah apa yang mau kita ucapkan. Karena itu pilihan kita. Jadi kobarkan gairah kita setinggi-tingginya. Jangan kobarkan untuk yang lain.
Amin saudaraku. Jangan ingini barang ini, barang itu. Jangan ingini macam-macam yang Tuhan tidak berkenan. Hobi-hobimu. Ayo pelan-pelan yuk kita matiin saudaraku. Daripada uang untuk hal-hal yang tidak penting, coba gunakan untuk kepentingan Tuhan. Membantu saudara, menyekolahkan keponakan, membantu gereja lokalmu yang membutuhkan dana. Gunakan untuk itu saudaraku. Berkati orang tuamu. Wah, itu sesuatu yang indah di pemandangan Allah. Daripada kau gunakan untuk hal-hal untuk kesenangan diri. Amin saudaraku. Jangan bakar gairah seksmu. Jangan bakar libidomu. Kau puaskan seksmu. Pikirannya seks. Tontonan film-film yang tidak patut. Bayangkan hal-hal yang jorok, yang kotor. Rusak saudaraku lama-lama. Pemakluman, oh gak apa-apa. Kita bergaul sembarangan. Apalagi zaman sekarang teman tapi mesra. Wah banyak saudaraku, bahaya. Oh gak apa-apa, dunia begitu kok, umum. Chat-chat dengan lawan jenis sampai larut malam. Saudaraku, itu harus mulai kita jaga. Kita harus bisa menghalau itu semua. Kita halau untuk jangan sampai dosa itu bersarang. Jangan sampai padam. Makanya jangan lupa berdoa. Gairah berdoa itu harus setinggi-tingginya. Jangan kalau mau tidur bangun tidur, nggak bisa. Doa itu menjadi nafas yang membakar. Percikan apinya akan membakar kita untuk semakin hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin saudaraku. Jangan sampai kehilangan momentum Tuhan. Apimu padam, habis hidupmu saudaraku. Ke gereja sembarangan. Ke gereja semau-maunya. Bisa datang, bisa ndak. Apalagi sekarang ada online. Wah udah. Bisa ya, bisa enggak. Udah. Bisa bangun, nggak bisa bangun ya nanti lihat siaran tunda. Rusak saudaraku. Betul, saya ngomong ini bukan apa. Saya mau kalian semua ini benar-benar hidup di dalam cinta Tuhan yang berkobar. Maka harus ada langkah yang harus kita lakukan. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Kita harus terbiasa berdoa di hadirat Tuhan. Habis berdoa tetap kita merasa di hadiratnya terus. Biasakan itu supaya kita tidak meleset. Maka kita akan dibasahi dengan hadirat Tuhan. Kalau kita dibasahi dengan hadirat Tuhan, kita nyanyi, kita pimpin pujian, kita berkhotbah, kita ngobrol saja, suasananya akan basah di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mengusir setan, kita tidak jadi takut. Baru mau berdoa, setan udah pergi, saudara nggak berani. Betul, kita kalau dibasahi oleh hadirat Tuhan, kerasa kok saudaraku. Amin. Banyak orang Kristen itu beragama tapi tidak bertuhan. Cirinya dia tidak punya jam doa. Dia tidak punya jam doa yang sungguh. Maka saya mau katakan kita harus punya waktu bertemu dengan Tuhan spesifik. Fokus di situ. Itu pun tidak digantikan dengan menonton YouTube, saudara. Menonton YouTube tidak bisa mewakili jam doa kita. Mendengarkan khotbah tidak bisa mewakili jam doa kita. Harus jelas. Kau harus punya waktu untuk Tuhan. Karena Allah itu hidup. Dia mau kita berjumpa dengan Dia. Saya bisa baca buku berjam-jam saudaraku. Dalam satu hari. Tapi itu tidak bisa menggantikan jam doa saya ke Tuhan. Orang bisa nonton film, drama Korea atau apapun berjam-jam. Tapi untuk berdoa 10 menit aja orang belum berani saudaraku. Bertaruh di situ. Bagaimana engkau mau dibasahi dengan hadirat Tuhan? Kau berani berdoa ketika masalahmu pelik baru kau cari Tuhan. Kau memanfaatkan Tuhan saudaraku. Ini saya mau katakan supaya kita sungguh-sungguh doa bukan hanya sebuah
ritual, tapi adalah kebutuhan hidup lebih dari makan, saudaraku. Lebih dari darah ini. Lebih dari hidup ini. Karena kita tahu kita tidak hidup tanpa doa. Banyak orang Kristen yang tidak berdoa, tapi jago nonton YouTube. Jago nonton khotbah pendeta, tapi tidak pernah berdoa. Ironik, saudaraku. Cirinya apalagi orang itu tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan, dia tidak akan mencari firman. Dan orang yang tidak bertuhan, dia tidak akan menghargai firman itu. Dengerin khotbah ngantuk, saudaraku. Itu orang yang tidak bertuhan. Kenapa saya boleh katakan ini? Karena orang kalau bertuhan, dia tahu firman yang disampaikan di gereja lokalnya, dimanapun dia mendengarkan firman, itu ada firman, ada Tuhan sendiri yang berbicara. Betul. Sudah tidak pernah berdoa, tidak pernah menjaga hidup, tidak memikirkan Tuhan, tidak berjuang masuk dalam kekudusan Allah, tidak berjuang di dalam kawasan Tuhan. Ke gereja satu minggu sekali saja ke gereja. Itu pun terlambat dan tidur di gereja. Aduh, saudaraku, saya kadang ironik lihat orang begini. Kalau nggak tidur, main HP di gereja. Main HP dia. Dia nggak dengerin orang khotbah, dia nggak dengerin. Main HP dia di gereja. Saya sampai di titik, saya kadang orang begini bagaimana ya Tuhan? Jujur saudaraku, prosesnya berat. Kalau bertuhan, orang kalau bertuhan dengan benar, dia akan berjuang untuk hidup tidak salah di pemandangan Allah. Maka itu otomatis dia akan tidak sembarangan lakukan apapun. Dan orang yang bertuhan dengan benar pasti dia akan melakukan pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Melayani. 24 jam 7 hari apapun profesinya dia melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Artinya begini. Dia cari uang. Yes. Dia bekerja. Yes. Tapi bukan uang tujuannya. Tapi tujuannya adalah menunjukkan bahwa ada Tuhan yang hidup dalam hidupnya. Melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan makanya. Di gereja pun dia ambil bagian. Loh, gak mungkin orang oh aku bekerja kan pelayanan. Tapi di rumah Tuhan pun dia juga ambil bagian. Itu saudaraku. Itu terlihat simptomnya. Kalau hanya beragama biasanya. Mereka hanya cukup ke gereja seminggu sekali. Tapi kalau kita bertuhan, kita pasti akan mencari kelompok persekutuan. Mencari wadah untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Supaya bisa saling menguatkan, membantu untuk bertumbuh dalam kebenaran. Sehingga rohaninya bisa mengalami perubahan yang Tuhan kehendaki. Jadi kita harus selalu ada di hadirat Allah. Dan ini tidak berlebihan saudaraku. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sehingga mestinya kita harus selalu dibasahi di hadirat Allah. Berjalan sendiri berbahaya. Maka dengan kelompok komunitas gereja lokalmu, kita akan saling menguatkan dan dikuatkan. Renungkan ini saudaraku. Jadilah pribadi yang selalu dibasahi dengan hadirat Allah. Tuhan memberkatimu. God bless you.